Halo Cinecrip, balik lagi di Trailer Reaction bareng gue Rashid Hari. Dan kali ini gue bakal nonton yang sedih-sedih deh nih kayaknya. Gue mau nonton yang gloomy-gloomy, yang galau-galau, yang menyakitkan hati. Yaitu ada trailer untuk Ketika Berhenti di Sini yang bakal tayang di bioskop tanggal 27 Juli akhir bulan ini ya. Ini film keduanya Umay Shihab sebagai sutradara, lu pasti udah tahu. Di debut penyutradaraannya dia bikin Kukira Kau Rumah yang tanpa diduga oleh semua orang, dan gue rasa dia juga tidak menduganya bisa tembus 2 juta penonton. Itu gila sih ya. Dan ini gue bikin reaction sebenarnya biar si sutradara tuh gak komplain gitu, gak komplain mulu, gak ngomel, menuduh bahwa saya tidak mensupport film dia gitu. Jadi ya sudahlah, gue tonton ya, gue tonton nih trailer lu nih, gue kasih slot 1 free buat lu di Cinecrip. Tuh, kurang support apa? Astagfirullahaladzim. Tapi enggak, serius gue tertarik banget sama Ketika Berhenti di Sini. Soalnya di Kukira Kau Rumah itu juga gue surprise. Itu film sama sekali belum sempurna ya. Itu film masih banyak kekurangannya, masih banyak kelemahannya. Tapi seorang Umay, sang penyanyi KFC, di debutnya jadi sutradara, berani bikin drama soal mental illness, soal mental condition yang serius. Terus tone-nya itu juga dewasa banget, cenderung kelam malah ya. Dan gak asal, pakai riset. Gak asal dia menggambarkan mental illness itu sebagai ya udah lu sedih-sedih aja gitu, enggak. Tapi benar-benar riset mental illnessnya seperti apa dan segala macam. Dan pas ngecek teaser ini Ketika Berhenti di Sini, yang gue lupa rilisnya kapan, udah lumayan lama tuh. Gue ngecek, gue kaget lagi tuh. Anjir, ini bocah bikin film yang dark lagi, yang sedih lagi tuh, gue terkejut. Gue belum tahu sih detail ceritanya gimana ya. Tapi kayaknya kan soal kehilangan gitu ya. Soal proses manusia untuk dealing, untuk menghadapi duka dan luka mereka gitu. Bukan sesuatu yang enteng, bukan sebatas cerita anak muda yang sedih galau karena putus cinta. Sama case-nya nih gue lihat gila juga sih. Masih ada Prilly ya sama Jordi Pranata kayak Kukira Kau Rumah. Terus ada Brando Mani juga, Reval Hadi, dan of course one of the most exciting name in our film industry today, yaitu Utesya juga ada di sini. Dari cast nih, dari cast-nya doang ya. Modalnya tuh udah lebih dari cukup buat bikin sebuah drama yang emosional, drama yang kuat. Tinggal skripnya gimana? Itu yang gue tunggu-tunggu. Skripnya gimana? Dan orang yang nulis skrip sih gue rasa juga kompeten sih ya. Satu jelas ya, sutradaranya sendiri, si Umay nulis skrip. Terus ada Monty Tiwa yang kecenderungannya adalah bagus pada saat bikin drama. Pada saat nulis skrip drama itu Monty bagus. Sama ada Alim Studio juga yang gak kalah bagus. So ya, so far menjanjikan. Tapi coba ya, gue cek dulu trailernya untuk Ketika Berhenti di Sini. Halo Kak. Anjir, openingnya udah sesek bangke. Sampai kapanpun kalian harus saling menguatkan satu sama lain. Kenapa lo ngeliatin gue kayak gitu? Cantik lo. Bisa aja bang. Udah lama gue mau ngasih ini sama lu, titipan dari Edward. Oh, dia belum bisa move on dari pacarnya yang meninggal ya. Aku takut ada kamu di sini. Aku baru ngerti sekarang kenapa kamu selalu nyaman ngomong tentang kematian. Cuma kamu sebagai anak yang tidak pernah bisa mengikhlaskan. Kamu sudah tahu dia akan datang padamu, Ini mungkin bagian dari khayalan kamu. mendahuluiku. Aku nggak bisa cepet-cepet ikhlas. Aku nggak bisa kayak ibu aku yang langsung ngelanjutin hidupnya tanpa ayah aku. Seakan kamu sudah tahu batas waktu. Prilly gila anjir. Selesaikan dendam. Kamu selalu percaya bahwa tidak ada yang sempurna. Dan sekarang kamu buktikan ketidaksempurnaanmu itu dengan pergi begitu saja. Anjing lu bangsat. Gue sedih anjing.
Langsung apa, nyesek gitu gue nonton trailernya. Berat rasanya dada gue nonton itu. Dan itu artinya bagus ya, itu in a good way. Bukan karena aduh jelek banget gue sampai capek, enggak. Itu karena trailernya aja udah bikin gue nyesek. Karena beberapa hal sih. Pertama yang paling kelihatan jelas ya, potensi actingnya Prilly. Di Kukira Kau Rumah dia udah ngeliatin itu sebenarnya. Acting yang lebih lebih punya bobot dalam tanda kutip ya, lebih kuat secara emosi dibanding kebanyakan peran-peran dia. Acting yang lebih menguras rasa gitu. Cuman di sini kayaknya bakal lebih ekstrim lagi nih. Gue ngeliat nih dari trailer berapa menit tadi tuh. Dari trailer 2 menit lebih dikit aja udah banyak banget momen yang menuntut dia kayak menguras semua emosi dan air matanya tuh. Itu capek banget gue rasa, anjing. Itu asli. Lu syuting sebuah film banyak banget nangisnya yang konteks nangisnya adalah kehilangan, duka, itu capek banget. Sama ini loh yang bikin gue nyesek juga tuh, perspektif yang coba diangkat soal kehilangan. Sekali lagi ya, ini gue belum tahu nanti filmnya seperti apa. Gue belum tahu sebenarnya pesan yang mau diangkat tuh apa. Tapi kalau dari trailernya, tuh terkesan si Uma ini pengen menggali sebuah kehilangan dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi tuh maksudnya dari apa ya, kesiapan si orang yang bakal pergi tadi kan. Bilang kalau kamu kenapa nggak takut menghadapi kematian gitu, karena kamu udah tahu itu akan datang suatu hari. Itu kesiapan orang yang akan pergi, terus ketidaksiapan mereka yang bakal ditinggal pergi, terus gimana yang ditinggal pergi tadi itu menata ulang hati mereka dengan caranya masing-masing. Ada yang apa ya, berusaha ngepres kesedihannya seolah-olah kuat, seolah-olah move on, padahal ternyata belum. Ada yang desperate banget dan segala macam. Jadi kayak oke, sebuah hubungan itu berhenti di sini nih pada saat salah satu orangnya itu pergi, atau dalam konteks film ini meninggal ya. Tapi bukan berarti lo yang ditinggal pergi itu juga harus berhenti hidup lo sampai di sini. Sesakit apapun duka yang lo rasain, anjing. Wah, kalau hasilnya bagus ya. Ini kalau hasilnya bagus perlu dicatat tuh. Ketika berhenti di sini tuh bakal bisa ngewakilin wajah generasi sekarang. Generasi sekarang tuh maksud gue ya mungkin sekitar dewasa awal lah. Bukan remaja, bukan dewasa banget, tapi dewasa awal. Let's say sekitar 20-an tahun atau 30 awal itu bisa terwakili. Generasi yang bisa dibilang punya kecenderungan buat terjebak di rasa sedih. Ya termasuk generasi gue juga di sini. Dan gue rasa mayoritas dari generasi orang yang nonton video Cinecrip juga sama. Kecenderungan buat terjebak di perasaan sedih. Di saat lu tahu lu harusnya melangkah tapi lu nggak bisa. Dan karena lu banyak ketemu dengan kehilangan-kehilangan sepanjang hidup lu jadi kadang tuh mikir, apa perlu gue lanjutin hidup gue dengan kesedihan-kesedihan kayak gini? Itu kalau hasilnya bagus ya, kalau hasilnya bagus itu bisa jadi perwakilan potret sebuah generasi. Kalau hasilnya bagus, kalau jelek ya gantian gue yang ngomel ke sutradaranya sih. Oke, tapi kalau menurut lo gimana setelah nonton trailer Ketika Berhenti di Sini? Apakah lo juga sama kayak gue tuh ngerasain rasa sesek dan kesedihan yang luar biasa walaupun baru trailer? Silakan tuliskan opini lo di kolom komentar. Atau kalau lo punya opini sebaliknya bisa lo ngerasa apa sih ini galau-galau doang, sedih nggak jelas, itu bisa juga lo tuliskan di kolom komentar. Tenang, sutradaranya bisa menghandle kritikan, ya kan? Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, lalu subscribe Cinecrip, dan misalkan lu pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke? So gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.